Penggunaan PP nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, di mana disebutkan bahwa penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim berhak memutuskan rehabilitasi sesuai hasil rekomendasi dokter, dianggap pihak kuasa hukum Raffi Ahmad tidak tepat. Karena saat yang sama, Raffi sendiri tidak disebut sebagai pecandu, melainkan recreational user. Oleh karena itu kemarin Hotma pun membawa saksi ahli seorang dokter ahli narkoba ke BNN. Lalu apa kata ahli tentang tingkat kecanduan yang mengharuskan seseorang dimasukkan ke pusat rehabilitasi? Apakah Raffi Ahmad termasuk dalam kategori yang memang harus direhabilitasi? Kita membawa sesuai dengan apa yang kita minta dan sesuai dengan undang-undang, kami menghadirkan saksi ahli, seorang ahli dokter masalah narkoba. Tadi saya memberikan keterangan orang-orang yang didetok adalah bagi mereka yang sudah tingkat kecanduan atau tergantungan terhadap narkoba. Sudah ada gejala ketergantungan secara fisik yang jelas dan itu harus diperiksa dengan asesmen yang jelas, baru orang itu boleh kita detok. Kalau dia itu masih tingkat rekreasional, tingkat habituasi, tingkat penggunaan abuse, itu belum didetoks karena belum ada gejala ketergantungan fisik. Jadi dia itu juga belum perlu direhab. Lalu apakah memang ada permainan pihak tertentu dalam kasus Raffi Ahmad? Inilah pertanyaan yang disampaikan beberapa kali oleh Hotma Sitompul. Hotma bahkan mengancam akan melaporkan pihak-pihak yang mencoba memaksakan kasus Raffi atau jika terbukti ada permainan sehingga proses hukum Raffi berjalan secara tidak fair. Dalam soal tindakan rehabilitasi misalnya, Hotma yakin kliennya tidak membutuhkan proses itu. Pertama, kita akan laporkan ke atas-atasannya, kita akan bawa ke Propam, dan ke Presiden kita akan lakukan ini, biar dibuka semua. Saya tantang RSKO, buka semua hasilnya itu, medical reportnya. Jangan cuma selembar kertas kasih ke BNN, dasarnya ini kami mau lihat. Hati-hati, kita sudah punya data-data di dalam RSKO itu, bahwa semua negatif, bahwa Raffi negatif. Sehingga dokter RSKO itu bilang, ini cuma tingkat rekreasi, cukup dikasih nasihat, suruh pulang berprestasi. Bukan saya yang bicara, bukan para lawyer yang ngomong, dokter RSKO. Kalau suratnya berubah, ada apa ini berubah? Nanti saya buka semua. Bilang itu sama direktur BNN, nanti saya buka semua apa yang saya tahu. Ada apa ini? Waktu dibawa Raffi ke situ, lawyer kita lihat di Lido, negatif semua. Buat apa lagi direhab? Ini RSKO tuh direkturnya rekan saya juga, dokter Panggabean, Laurus Panggabean. SMS saya, dia bilang kita menyerahkan hasil pemeriksaan langsung pada BNN, sama lagi penyidik. Jadi bukan pada orang lain, termasuk juga keluarga. Jadi keluarga nggak mungkin diberikan hasil itu. Dan apalagi pengacaranya. Jadi kalau misalnya Dr. Loren itu bilang seperti itu, ya nggak bener lah. Raffi baik-baik aja. Pak, bukannya kalau dia tidak direhab, dia ditaruh di tempat rehab, tapi tidak diambil tindakan rehab. Kenapa? Kami sudah bilang jangan. Kalau diambil juga tindakan rehab, kami tuntut dokter-dokternya semua berdasarkan undang-undang yang ada. Kalau ada sesuatu hal yang tidak logis, kalau ada sesuatu yang tidak secara logika hukum tidak masuk di akal, pasti ada sesuatu di belakang layar. Kalau masih ada hukum di negara ini, kalau Komisi 3 DPR masih punya nyali, kalau Bapak Presiden kasih perhatian sedikit aja kepada kejadian ini, bentuk dokter independen, oke? Dokter independen, rumah sakit yang independen, dan umumkan hasilnya, diperiksa lagi. Itu baru namanya jantan, berani, dan fair. Saya lihat Raffi ini semacam ada sesuatu yang agak berlebihan dalam penanganannya. Karena memang yang pertama peristiwanya itu adalah di dalam rumah, dan di dalam rumah itu tentu harus bisa dilihat ya. Kita mengesankan bahwa itu ada sesuatu yang
lebih spesifik untuk melihat bahwa kasus ini adalah kasus yang kontroversial ya. Oleh karena itu menurut saya ini harus dibuktikan oleh pihak BNN bahwa ini tidak ada sesuatu yang aneh dan tidak ada sesuatu yang berlebihan. Oleh karena itu harus memberikan keterangan. Kenapa pertanyaan-pertanyaan dari banyak kalangan tentang keanehan ini bisa terjadi, khususnya spesifikasi terhadap Raffi. Apakah Raffi betul-betul orang yang pantas untuk direhab? Nah, ini tentu yang betul-betul yang perlu rehabilitasi adalah yang betul-betul punya ketergantungan yang akut, sehingga kemudian perlu ada masa rehabilitasi ya, atau masa detoksifikasi yang kemudian itu dilakukan oleh lembaga khusus, lembaga rehabilitasi. Raffi gimana? Kontroversi rehabilitasi Raffi tampaknya memang bakal memanas. Pihak BNN dianggap kuasa hukum Raffi tidak memiliki argumen yang kokoh untuk mengirim Raffi ke panti rehabilitasi. Di sisi lain, selama menjalani proses hukum ini, tentu saja berbagai kegiatan Raffi di luar berhenti total. Artinya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini tidak melibatkan dirinya secara langsung pun terganggu. Salah satunya pembangunan rumah baru Raffi di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Lalu apakah pembangunan rumah baru Raffi jadi terbengkalai? Benarkah terjadi pengurangan tukang bangunan mengindikasikan Raffi mulai kerepotan meneruskan pembangunan rumah mewah dengan budget belasan miliar rupiah itu? Enggak. Masih berlanjut terus. Walaupun 3 orang, 2 orang, 5 orang juga tetap lanjut terus. Terus jalan, kalau bahan bangunan terus jalan, cuman karena orangnya lagi nggak ada, ya paling berdua, bertiga, berempat gitu. Ya sekitar 70-an lah. Ya mungkin sekitar 8 sampai 10 bulanan bisa lah, 1 tahunan lah. Ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah kata yang tepat untuk Raffi kini. Sejak ia menjadi tahanan BNN, semua seolah sibuk memikirkan kasus hukum yang menimpanya. Lalu ditambah lagi pembangunan rumah mewahnya yang membutuhkan biaya miliaran, namun Raffi tak bekerja lagi. Enggak, walaupun Raffi kena ya kita mah tetap masuk kerja. Semua juga kerja, cuman nggak ada orang karena dipindah aja. Ya itu kurang tahu lagi. Harusnya sih mungkin kalau kesananya kan saya kurang tahu, cuman kamu di sana cuma berdua, bertiga dulu, nanti juga bakal ditambah lagi orang. Sampai itu 1,5 sampai 2 M itu udah jadi, udah tinggal nempatin, kurang lebih 11. Udah jatuh di tangga, ditimpa lagi. Ini bukan ditimpa oleh tangganya, tapi ditimpa bangunannya yang roboh. Otomatis lah, pasti akan terhenti. Sampai saat ini masih, karena masih kita ada pembayaran yang memang harus diselesaikan. Tapi mungkin setelah ini sepertinya akan terhenti. Kasus Raffi memang menarik banyak pihak untuk berbicara, apalagi sosok Farhad Abbas yang memang kerap berkomentar yang mengundang kontroversi. Lalu seperti apa saat Farhad terus membicarakan kasus Raffi, bahkan saat ia berkunjung ke daerah-daerah? Simak pernyataan kontroversialnya setelah ini. Sejak Raffi Ahmad ditangkap dan kemudian menjadi tersangka, banyak pihak yang diperbincangkan. Salah satunya, selain Yuni Syara dan Wanda Hamidah, adalah Farhad Abbas yang kerap membuat pernyataan kontroversial. Lalu apa kata Farhad Abbas terkait perkembangan kasus Raffi Ahmad kini? Mengapa Farhad Abbas betah di pojokan orang dengan pernyataan yang kontroversialnya?